Setelah Xiaoyan kembali ke aliansi Sky Mansion, dia merasakan emosi yang berbeda. Selama beberapa bulan berlalu, reputasi aliansi terus meningkat. Tidak ada berita yang berhubungan dengan Hall of Soul selama beberapa bulan terakhir. Meskipun begitu, mereka semua sangatlah berhati-hati. Keheningan dari Hall of Soul samar-samar menyebabkan mereka merasakan tekanan badai yang sedang terjadi. Selain itu, suku Piton bawah tanah 9 tenang kini telah bergabung dengan aliansi Sky Mansion. Hal ini menimbulkan keributan di dataran tengah dan juga wilayah binatang. Setelah kembali ke aliansi, Xiaoyan juga menyebutkan kepada sejumlah kecil individu teratas bahwa suku Naga Fate kuno kini telah bergabung dengan mereka. Hal ini membuat para eselon atas sangatlah bersuka cita. Suku Naga Fate kuno masih merupakan keberadaan yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah. Tanpa provokasi dari Hall of Soul, kehidupan Xiaoyan sekali lagi menjadi sangatlah bebas. Sedangkan Cailin kini sudah berkumpul dengan Xiao Xiao lagi. Xiaoyan merasa tidak berdaya saat melihat mereka berdua. Selama hari-hari bebas ini, dia menghabiskan semua perhatiannya pada pelatihan dan pada energi petir emas misterius di dalam tubuh Yi kecil. Xiaoyan sangat mendambakan kekuatan ini, tetapi dia tidak berani menyerapnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia mempelajarinya siang dan malam selama periode waktu yang singkat ini. Tetapi petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun tanpa lelah mempelajarinya. Sebagai gantinya, petir emas misterius diaglomerasi menjadi pemanik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yi kecil memurnikannya. Meskipun begitu, mereka tidak dapat memperbaikinya. Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya dalam menghadapi situasi seperti itu. Setelah Xiaoyan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, selama periode ini, dia telah menerima misi dari Yao Lao untuk menghancurkan aula cabang dari Hall of Soul. Namun semua cabang Hall of Soul kini telah kosong. Jiwa dan semua esensi jiwa kini sudah tidak ada. Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan situasi ini. Setelah mengalami masalah aula manusia dihancurkan saat itu, sepertinya Hall of Soul menjadi lebih bijaksana. Dan pada akhirnya, Xiaoyan hanya kembali dengan tangan kosong. Di dalam pavilion bintang jatuh, Yao Lao memandang Xiaoyan yang baru saja kembali. Saat ini mereka semua sangatlah bingung. Mengapa Hall of Soul meninggalkan semua olah cabangnya? Yao Lao juga memberitahu Xiaoyan kalau dia telah mengirim seseorang ke dunia binatang untuk meminta suku Piton bawah tanah 9 tenang menyelidiki masalah ini. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa motif Hall of Soul kali ini cukup penting. Pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Setelah mereka selesai berbincang, Xiaoyan berkata kepada Yao Lao kalau upacara pengobatan dari klan Yao akan segera dimulai. Tangan Yao Lao tiba-tiba bergetar saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia pun terdiam dan sesaat kemudian mulai mengangguk. Ekspresi Yao Lao sangatlah rumit. Dia tidak pernah kembali ke klan Yao saat itu. Sekarang dia harus kembali. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia telah berjanji untuk berlatih dengan susah payah dan mengukir kedua nama mereka di tablet klan Yao. Tangan Yao Lao mulai mengepal setelah dia memikirkan bahwa orang-orang klan Yao pasti akan menghentikannya. Melihat ini, Xiaoyan pun tersenyum. Guru, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka dengan tablet klan. Serahkan yang lainnya kepada muridmu ini. Mata Yao Lao menjadi lembab saat dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya mendesah lembut tak berdaya. Dasar anak kecil yang keras kepala. Menanggapi hal ini, Xiaoyan pun tersenyum. 1 bulan kini telah berlalu dengan cepat. Mata-mata dari suku Piton bawah tanah 9 tenang tidak menemukan hasil apapun dari Hall of Soul. Meskipun mereka dapat menemukan beberapa bagian dari aula cabang, tetapi mereka tidak dapat menjelajahinya karena pertahanan di sana sangatlah ketat. Di bawah tekanan ini, hari di mana upacara pengobatan klan Yao akan segera diadakan. Di aula utama alam bintang, Yao Lao mengatakan kalau dia akan pergi ke klan Yao bersama dengan Xiaoyan. Sedangkan para eselon atas lainnya harus memperhatikan tentang Hall of Soul. Xiaoyan pun menatap Cailin. Jaga aliansi dengan baik. Mendengar ini, Cailin pun mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiao Chen dan leluhur Menara Pil, tidak ada seseorang pun di aliansi yang bisa melampaui dirinya. Selanjutnya, Xiaoyan dan juga Yao Lao bergegas keluar dari alam bintang. Klan Yao terletak di pegunungan Shenglong yang terletak jauh di selatan dataran tengah. Alam bintang sangat jauh dari pegunungan Shenglong. Tetapi perjalanan panjang ini hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiaoyan dan juga Yao Lao. Kabut yang menutupi pegunungan Shenglong muncul di depan mata mereka. Sungguh energi alam yang sangat padat. Klan Yao ini benar-benar menemukan tempat yang sangat bagus. Xiaoyan tanpa sadar memuji pegunungan Shenglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Yao Lao mengamati pegunungan yang sangat familiar ini dengan ekspresi yang sangat
sangat rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali. Dia dengan lembut menghela nafas lega dan perlahan mulai turun. Di bagian terdalam pegunungan terdapat sebuah monumen yang sangat kuno. Bagian tengah monumen adalah ruang yang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke dunia klan Yao. Banyak orang kini mulai mendarat. Sebelum mereka masuk, mereka akan menyerahkan token Giok kepada para penjaga. Yao Lao mengamati beberapa orang dari mereka sebelum pada akhirnya dia mengajak Xiaoyan untuk segera masuk. Xiaoyan pun mengangguk. Tubuh mereka mulai melesat dan muncul di depan sebuah monumen. Beberapa penjaga langsung menghentikan mereka berdua. Ini adalah area penting dari klan Yao. Yang tidak memiliki token Giok maka tidak diizinkan untuk masuk. Melihat ini banyak orang telah berhenti. Mata mereka semua tertuju kepada Xiaoyan dan juga Yao Lao. Xiaoyan dengan lembut melangkah maju dan aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Aliansi Sky Mansion. Guruku Yao Chen telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan. Mendengar ini banyak orang saling berbicara satu sama lain. Reputasi Xiaoyan sangatlah luar biasa. Banyak orang kini telah mengetahuinya. Ekspresi para penjaga mulai berubah setelah mereka mendengar percakapan di sekitarnya. Nama Xiaoyan sangatlah terkenal bahkan di antara klan kuno ini. Klan Xiao yang telah menurun masih bisa menghasilkan individu yang luar biasa. Xiaoyan secara acak melempar token Giok. Seorang penjaga menerimanya dan menghela nafas lega. Pilar cahaya melesat dan menghantam pintu besar. Fluktuasi spesial akhirnya muncul. Tuan-tuan, akan ada seseorang yang memimpin Anda berdua ke dalam klan begitu Anda masuk. Xiaoyan pun mengangguk. Setelah itu mereka berdua segera masuk ke dalam. Setelah mereka masuk, alam di depan mereka berubah menjadi dataran hijau yang sangat subur. Kedatangan mereka segera disambut oleh beberapa penjaga. Penjaga itu menuntun mereka ke seekor burung yang sangat besar. Sudah ada ratusan orang di atas burung itu. Burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju bagian yang lebih dalam dari dunia klan Yao. Penerbangan ini berlangsung sekitar setengah jam. Di depan mereka semua terdapat sebuah pemandangan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di sana terdapat beberapa bangunan aula yang sangat besar. Xiaoyan dan Yao Lao pada akhirnya kini telah mendarat. Banyak pandangan mata tertuju kepada mereka berdua. Setelah beberapa menit kemudian, tawa yang sangat akrab tiba-tiba mulai terdengar. Yao Chen, diri lansia ini benar-benar sedikit terkejut bahwa orang sepertimu yang telah diusir dari klan masih memiliki wajah untuk kembali. Dia adalah Yao Wangui. Banyak orang segera berhenti setelah mendengar kata-katanya. Pandangan Xiaoyan tertuju kepada Yao Wangui. Mendengar pernyataannya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Banyak orang dari klan Yao memandang Yao Lao dengan tatapan yang sangat hina. Bahkan dari mereka banyak juga yang menghina Yao Lao setelah mendengar pernyataan dari Yao Wangui. Banyak suara menyanjung Yao Wangui dan menjilat muncul satu demi satu. Melihat wajah Yao Wangui yang sangat puas saat mereka mengejek Yao Lao, mereka pun semakin merendahkannya. Seolah-olah bertingkah seperti ini akan membuat mereka dikenali oleh Yao Wangui. Sedangkan mereka yang bukan dari klan Yao diam-diam menggelengkan kepala. Meskipun klan Yao sangat kuat, mereka yang menyadari situasinya mengerti bahwa bahkan klan Yao tidak memiliki kualifikasi untuk memandang rendah Yao Chen sebagai ketua aliansi dari Sky Mansion. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan aspek paling luar biasa dari Yao Chen. Bukanlah prestasinya atau aliansi Sky Mansion saat ini. Sebaliknya itu adalah muridnya, yaitu Xiaoyan. Para tetua agung dari berbagai faksi di dataran tengah saling bertukar pandang satu sama lain. Setelah itu mereka pun mulai menjauh dengan ekspresi rumit di mata mereka. Beberapa orang juga memperhatikan ekspresi dari Xiaoyan. Kini Xiaoyan mulai berbicara. Guru, serahkan semuanya kepadaku. Yao Lao hanya terdiam setelah mendengar ini. Sementara itu semakin banyak orang yang terus mengejek Yao Lao. Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya kepada mereka semua, apakah kalian sudah cukup berbicara? Seorang pria muda di samping Yao Wangui berbicara dengan sangat sombong. Namun sebelum dia selesai berbicara, kekuatan yang sangat kuat turun dari atas kepalanya. Tubuhnya dengan kejam jatuh ke tanah. Perubahan tak terduga ini menyebabkan semua orang sangatlah terkejut. Hati banyak orang semakin bergetar. Xiaoyan menyerang dengan sangat cepat. Bahkan mereka tidak bisa mendeteksinya. Yao Wangui juga dikejutkan oleh perubahan ini. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi sangat gelap. Xiaoyan, kamu sangat berani. Ini adalah klan Yao milikku. Semakin banyak orang-orang klan Yao yang telah ditampar oleh Xiaoyan. Suara tamparan terus-menerus bergema. Dalam sekejap mata, orang-orang yang telah mempermalukan Yao Lao sebelumnya kini mereka semua telah menderita. Yao Wangui sangatlah marah. Dia segera memerintahkan semua penjaga untuk menangkap Xiaoyan. Namun itu semua adalah hal yang sia-sia. Sebelum mereka berhasil mendekat, gelombang api yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Banyak orang sangat terpana saat merasakan kekuatan
kekuatan dari Xiao Yan. Bahkan Ye Wangui sangatlah terkejut. Meskipun begitu, dia sangat marah karena tindakan sombong dari Xiao Yan. Dia pun melangkah maju. Segera aura kuat dari bintang 4 Daoseng mulai meletus. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat dia melangkah maju, aura yang lebih kuat dari Ye Wangui meletus ke segala arah. Saat itu, aku sudah memberitahumu bahwa hidupmu adalah milikku. Ekspresi Ye Wangui sangatlah suram. Letusan aura milik Xiao Yan menyebabkan banyak ahli dari klan Yao mulai muncul. Mereka sangat kaget saat melihat apa yang terjadi. Banyak anggota klan Yao kini telah terluka. Mereka pun bertanya kepada Ye Wangui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ye Wangui sangatlah senang saat melihat mereka muncul. Ia pun mengatakan kalau semua ini disebabkan oleh Xiao Yan yang sangat sombong. Mendengar nama Xiao Yan, mereka sangatlah kaget. Mereka sangat akrab dengan nama Xiao Yan yang telah menimbulkan kehebohan besar di dataran tengah. Seorang tetua mulai berkata, Xiao Yan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao saat itu bisa dianggap sangat baik. Tindakanmu kali ini sangatlah berlebihan. Mendengar ini, Xiao Yan pun tertawa. Jika Anda menghormati orang lain akan menghormati Anda. Jika Anda mempermalukan orang lain, maka orang lain akan mempermalukan Anda. Ekspresi Ye Wangui menjadi dingin saat melihat senyuman ini. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Dengan dingin Xiao Yan berkata, minta maaflah pada guruku. Ye Wangui pun menyipitkan matanya. Statusnya jauh lebih tinggi dari Yao Chen. Bagaimana mungkin dia meminta maaf di depan banyak orang? Seorang tetua dari klan Yao mengerutkan keningnya. Xiao Yan, Panatua Wangui mungkin berbagi kesalahan dalam masalah ini. Tetapi kamu telah menyakiti begitu banyak orang. Dan sekarang mengapa kamu tidak berhenti? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mau, saya tidak punya pilihan selain bertindak. Suara Xiao Yan menyebabkan wajah Ye Wangui dan semua orang mulai berubah. Tubuh Xiao Yan segera melesat ke arah Ye Wangui. Banyak tetua dari klan Yao segera berteriak. Sebelum mereka bisa campur tangan, Yi kecil pun muncul. Api merah muda yang sangat menakutkan menyebar dari mulutnya. Hal ini membuat mereka semua dengan cepat mundur ke belakang. Sementara mereka diblokir oleh Yi kecil, Xiao Yan dengan cepat muncul di depan Ye Wangui. Jarinya melesat ke arah Ye Wangui dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba, teriakan sosok lansia muncul di sekitar alun-alun. Xiao Yan, hentikan! Semua orang sangatlah terkejut. Sekelompok besar awan api meletus dari puncak gunung dan muncullah seorang pria tua dengan rambut merah. Dia adalah Panatua Wan Huo. Gelombang seruan segera bergema di sekitar alun-alun ketika orang ini muncul. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya. Dia dapat merasakan kalau orang yang muncul kali ini memiliki kekuatan bintang 6 Daoseng.